Bareskrim Mabes Polri hari ini mendatangi sebuah klinik di Jakarta Timur yang diketahui diduga mengedarkan vaksin palsu. Dalam kesempatan kali ini, Menteri Kesehatan Nila Muluk ikut menyambangi klinik. Kementerian Kesehatan kini tengah berusaha keras mendata dan menyimpulkan di mana saja peredaran vaksin palsu dan apa dampak yang didapat dari vaksin palsu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut pengungkapan vaksin palsu merupakan bukti sebuah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu betul-betul harus ditelusuri, ini sebuah kejahatan luar biasa yang kalau kita lihat generasi-generasi yang ada di sini, anak-anak, ini kalau tidak divaksin itu jangka panjangnya akan sangat buruk bagi sumber daya manusia kita. Sementara Menteri Kesehatan Nila Muluk menyebut kejadian ini belum dikatakan sebagai kejadian luar biasa. Agak sulit ya, menurut saya juga mungkin saja bisa banyak faktor ya. Jadi belum tentu juga dari vaksin, tapi bisa misalnya isinya kita kan belum tahu itu apa. Ini yang lagi diperiksa. Itu gratis dan mereka juga mengambil sebagian, tapi tetap menawarkan kepada para orang tua tidak mau demam atau mau demam. Ini yang kami dapatkan dari semua. Jadi yang tidak demam itu adalah yang dari impor dan itu yang dibuatkan menjadi palsu. Bu, kalau misalnya banyak yang diberikan, banyak yang sakit, itu namanya kejadian luar biasa. Tetapi kalau ini sampai sekarang kami tentu Kementerian Kesehatan kalau ada KLB itu pasti akan turun dan akan memagari lagi untuk supaya anak-anak itu diulangi dan tidak terjadi penyakitnya ditekan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendesak pemerintah secara terbuka mengumumkan jumlah dan nama rumah sakit atau klinik di mana saja yang menggunakan vaksin palsu. Pembeberan informasi soal data vaksin palsu ini diharapkan KPAI dapat meminimalisasi risiko kejadian dampak vaksin palsu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong bahwa segera pemerintah melalui mungkin dengan Satgas vaksin ini untuk memberikan informasi yang benar-benar yang diperlukan oleh masyarakat, rumah sakit mana yang memang sudah melakukan vaksin ilegal ini atau vaksin palsu ini. Untuk apa? Agar bisa diketahui siapa-siapa saja yang memang harus divaksin ulang. Karena kekhawatiran banyak masyarakat adalah apabila ternyata vaksin ini adalah benar, terus divaksin ulang apakah tidak ada beresiko? Semacam itu. Namun menurut Kapolri Jenderal Badrudin Haiti, pihaknya telah memiliki data di mana saja vaksin palsu yang beredar. Kapolri Jenderal Badrudin Haiti juga mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengusut tuntas penyebaran vaksin palsu dan mencegah penyebarannya kembali. Nggak diungkap saja Pak, rumah sakit atau klinik yang menggunakan itu Pak. Ini untuk memudahkan polisi juga mencatat siapa balita-balita yang sudah menggunakan itu Pak. Tanpa disampaikan ke publik juga polisi tahu. Udah ada semua berarti Pak catatan nama. Ya, ada Ibu Menteri Kesehatan yang akan koordinasi dengan Kabar Eskrim. Itu akan dibicarakan. Pembicaraan lebih kemana Pak? Ya lebih ke bahan-bahan itu sama nanti dampaknya kalau sudah ada. Terus bagaimana juga nanti mencegah vaksin palsu selanjutnya. Sejauh ini 15 orang telah dijadikan tersangka. Masyarakat geram dengan vaksin palsu ini dan berharap kementerian terkait dengan polisi dapat bertindak cepat mencegah penyebaran vaksin palsu yang telah beredar selama 13 tahun. Tim Liputan, Kompas TV.